Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada teman-teman semuanya yang telah mengklik video ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas fenomena-fenomena jalan dan tanjakan angker yang ada di Indonesia. Di jalan-jalan tersebut seringkali terjadi kecelakaan dan bencana alam yang merenggut korban, baik korban luka-luka ataupun korban meninggal. Karena banyaknya mitos-mitos yang menghampiri, tak jarang warga setempat mempercayai kalau kecelakaan atau bencana alam tersebut terjadi karena ulah penunggu jalan yang marah dan merasa terganggu. Bahkan ada warga yang melakukan ritual untuk tolak bala agar tidak diganggu oleh para penunggu di sana. Namun teman-teman, di sini aku tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan jalan atau daerah yang akan aku bahas ini ya. Setiap orang boleh memiliki kepercayaan selama tidak mengganggu orang lain, dan kita saling menghargai aja. Yang paling penting adalah kita harus berdoa dan berhati-hati serta mengecek kondisi badan serta kendaraan sebelum berpergian untuk meminimalisir kecelakaan. Nah, sekarang kita simak aja kisah selengkapnya ya dari jalan-jalan angker ini. Tapi sebelumnya, tolong dukung aku dulu dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. 1. Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan. Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan berada di Kampung Cisandaan, Desa Halimun, Kecamatan Pamulihan, Garut, Jawa Barat. Di area jalan ini terdapat sebuah tanjakan yang terkenal dengan banyak mitos menyeramkan. Tanjakan tersebut bernama Tanjakan Panganten. Tanjakan ini berada di sisi tebing dan sisi lainnya merupakan jurang yang dalam. Panjang dari Tanjakan Panganten ini sekitar 700 meter dengan medan yang cukup curam, yakni memiliki kemiringan 45 derajat. Dahulunya tanjakan ini bernama Tanjakan Cisandaan. Namun karena seringnya terjadi kecelakaan pada pengantin, maka tanjakan ini dinamai Tanjakan Panganten. Panganten sendiri adalah bahasa Sunda ya teman-teman, yang artinya adalah pengantin. Menurut informasi dari berbagai media online, pada tahun 2013 pernah terjadi kecelakaan pada rombongan pengantin dari Jawa Tengah. Saat itu sopir yang membawa rombongan meninggal dunia, kemudian si pengantin pria mengalami luka-luka yang cukup serius. Menurut warga setempat, bagi pria yang ingin melangsungkan pernikahan dengan wanita Garut yang rumahnya melalui tanjakan tersebut, harus mengikuti sebuah mitos yang dipercaya masyarakat, yaitu si pengantin pria harus turun dari mobil selama melewati tanjakan tersebut, baru kemudian setelah berada di ujung tanjakan masuk kembali ke dalam mobil. Atau cara lainnya dengan cara si pengantin wanita harus menjemput rombongan pengantin pria. Konon katanya mitos ini tidak hanya berlaku pada pengantin yang akan melangsungkan pernikahan saja teman-teman. Dipercaya pengantin baru pun harus mengikuti mitos tersebut. Dari sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Ridwansyah di blognya, ia menceritakan bahwa ada temannya yang pada saat akan menikah mengikuti mitos yang dipercaya masyarakat. Jadi temannya Ridwan ini pada saat akan melakukan prosesi pernikahan, dia turun dari mobil saat melewati jalan tanjakan tersebut. Dan pada saat itu si pengantin pria serta rombongan pun selamat dan pernikahan pun berjalan dengan lancar. Namun selang 1 bulan setelah menikah, temannya Ridwan ini dan istrinya kembali lagi ke Garut untuk menengok sang mertua. Namun temannya Ridwan dan istrinya berpikir, mereka tidak usah turun dari mobil saat melewati tanjakan pengantin tersebut. Karena kan pada saat akan melangsungkan pernikahan, temannya Ridwan ini sudah melakukan mitos yang dipercaya oleh masyarakat. Sehingga kalau mereka sudah menjadi suami istri, seharusnya tidak perlu lagi mengikuti mitos tersebut. Namun ternyata nih teman-teman, tanpa mereka ketahui, ternyata mitos tersebut bukan hanya berlaku untuk pengantin yang akan melakukan pernikahan, tetapi juga untuk pengantin baru. Karena temannya Ridwan dan istrinya ini baru melangsungkan pernikahan 1 bulan, maka dia ini dianggap sebagai pengantin baru. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada mereka? Karena mereka tidak turun pada saat melewati tanjakan itu. Iya, keduanya mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia teman-teman. Usut punya usut berdasarkan sebuah thread di Twitter yang ditulis oleh Ivan, mengapa tanjakan ini memakan banyak korban pengantin? Dikarenakan dulunya ada rombongan pengantin pria yang akan melangsungkan pernikahan dengan wanita asal Garut. Saat melalui tanjakan tersebut, sebuah kecelakaan terjadi dan menewaskan si pengantin pria serta sebagian besar rombongannya. Karena pada saat itu, mobil mereka masuk ke dalam jurang. Pengantin wanita pun merasa sangat bersedih hingga mengalami depresi.
Akhirnya si pengantin wanita pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun dengan berbagai mitos tersebut teman-teman, tanjakan pengantin ini memang cukup berbahaya karena memang curam dan di sisinya terdapat jurang yang cukup dalam. Di area tanjakan ini juga minim penerangan dan sering muncul kabut sehingga jarak pandang menjadi pendek. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lebih banyak lagi, terutama kendaraan-kendaraan yang terjun bebas ke jurang, polisi pun sudah memasang bronjong dan pembatas jalan. 2. Jalan Lintas Sumatera kilometer 21-22 atau Tanjakan Tarahan. Jalan Lintas Sumatera kilometer 21-22 berada di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Di kilometer 21-22 ini terdapat sebuah tanjakan yang dikenal dengan nama Tanjakan Tarahan. Tanjakan Tarahan ini memiliki medan yang cukup curam, di mana memiliki tikungan yang cukup panjang. Namun tidak dipungkiri pemandangan di area jalan ini sangat indah, apalagi kalau menjelang sore. Dari tanjakan ini kita bisa melihat pemandangan pantai, pulau-pulau kecil, serta kapal-kapal yang bersandar di bibir pantai. Di balik pemandangan yang indah itu, tanjakan Tarahan ini pun dikenal angker dan sering memakan korban jiwa karena sering terjadi kecelakaan, teman-teman. Banyak mitos-mitos yang menyertai terjadinya kecelakaan tersebut. Bahkan hampir setiap bulan ada korban jiwa karena kecelakaan. Berdasarkan informasi dari media online, para warga setempat selalu mengalami kejadian-kejadian aneh sebelum terjadi kecelakaan. Seperti ada tanda yang memberitahu kalau akan terjadi sesuatu yang buruk. Karena hal itu tak jarang penyebab kecelakaan pun dihubungkan dengan hal-hal mistis, apalagi terdapat makam keramat di area tanjakan tersebut. Kecelakaan biasanya melibatkan truk-truk yang bermuatan berat dengan kendaraan-kendaraan kecil, seperti mobil pribadi ataupun sepeda motor. Biasanya mobil-mobil akan tiba-tiba berhenti saat menanjak di tanjakan tersebut. Hal ini diduga karena diganggu oleh penunggu-penunggu di daerah tersebut. Konon katanya karena penunggu di tanjakan Tarahan ini tidak suka adanya pembangunan jalan tersebut pada zaman dahulunya. Tetua di sana pun menyarankan agar para pengendara membunyikan klakson saat melewati tanjakan Tarahan tersebut sebagai tanda ucapan permisi pada para penunggu di sana. Salah satu YouTuber Lampung yang bernama Muhammad Arifin melakukan penelusuran ke tanjakan Tarahan tersebut. Ia mengatakan banyak penunggu makhluk halus yang berkeliaran di sana. Mulai dari hantu wanita yang suka menampakkan dirinya di tanjakan, hingga adanya genderuwo. Serem banget kan teman-teman? Karena sering terjadinya kecelakaan, aparat setempat pun tidak tinggal diam. Jalan di tanjakan Tarahan ini pun sudah dibenahi agar kontur jalannya tidak terlalu curam. Lampu penerangan pun ditambah, bahkan polisi juga memasang sebuah banner peringatan. Selain itu, polisi juga menghimbau untuk para pengendara agar lebih berhati-hati lagi. Muatan kendaraan truk lebih diperhatikan lagi, jangan sampai melebihi kapasitas. Serta kendaraan-kendaraan kecil jangan berada terlalu dekat dengan truk-truk besar yang membawa muatan. Percaya pada mitos-mitos dan hal mitis boleh-boleh saja nih teman-teman. Namun arahan dari Pak Polisi juga harus diikuti, karena tanjakan Tarahan memang cukup curam dengan tikungan yang panjang, ditambah banyak truk-truk besar yang membawa muatan sehingga rawan kecelakaan. 3. Jalan Semarang Surakarta atau Tanjakan Gombel. Di Jalan Semarang Surakarta terdapat sebuah tanjakan yang bernama Tanjakan Gombel. Tepatnya berada di Semarang, Jawa Tengah. Tanjakan ini cukup curam dan panjang, sehingga banyak mobil yang sering terhambat melewati jalan tersebut, apalagi saat mudik lebaran karena kondisinya macet. Tanjakan ini dikenal memiliki pemandangan yang indah, yaitu landscape kota Semarang dan juga menghadap ke laut sebelah utara. Namun seperti dua jalan sebelumnya nih teman-teman, banyak kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini karena dihubungkan dengan hal-hal mistis. Konon katanya nama Gombel sendiri dibuat oleh seorang kiai yang sedang berziarah pada saat zaman dahulu. Dulu tanjakan ini sulit dilewati karena permukaannya berbukit-bukit. Namun hal ini belum ada yang bisa memastikannya 100% benar ya teman-teman. Pembangunan tanjakan Gombel ini dulu banyak menghadapi protes warga, terutama warga-warga Tionghoa. Karena pada saat dahulu, area tanjakan tersebut adalah area pemakaman para leluhur mereka. Dan di dalam kepercayaan Tionghoa, memindahkan makam tidak bisa dilakukan semudah itu. Namun karena saat itu masih zaman penjajahan Belanda nih teman-teman, dan Belanda memiliki kuasa penuh, akhirnya warga Tionghoa pun mengalah. Dipercaya masih banyak makam yang tidak ikut dipindahkan dan tertimbun di bawah aspal sepanjang tanjakan Gombel itu.
Pengendara yang mengalami kecelakaan dan masih bisa selamat mengaku kalau mereka melihat sosok perempuan yang tiba-tiba menyeberang jalan sehingga mereka menjadi kaget dan akhirnya menimbulkan kecelakaan. Selain itu, jarak pandang pengendara juga sering kali kabur saat melewati tanjakan tersebut dan banyak di antara mereka yang sering merasa tiba-tiba mengantuk. Dipercaya hal itu disebabkan oleh sesosok hantu yang disebut Wewe Gombel. Orang-orang juga percaya kalau ada salah satu titik lokasi di tanjakan Gombel ini yang menjadi tempat kerajaan gaib. Selain kecelakaan, di area tanjakan Gombel ini juga sering terjadi bencana longsor. Dan lagi, warga sekitar juga percaya kalau hal tersebut terjadi karena penunggu di sana sedang marah. Tak jarang para warga biasanya melakukan ritual tolak bala dengan menanamkan kepala sapi di area tanjakan Gombel tersebut. Selain itu, kan di tanjakan ini memiliki pemandangan yang indah, tanjakan Gombel ini seringkali digunakan oleh para anak muda untuk berpacaran. Sebagian dari mereka mengaku ditampaki sesosok genderuwo pada saat mereka sedang bermesraan. Namun sebelum penampakan genderuwo tersebut, sebelumnya mereka akan mencium bau singkong bakar yang begitu menyengat secara tiba-tiba. Sontak setelah diperlihatkan penampakan tersebut, para pemuda dan pemudi itu pun langsung pulang karena ketakutan. Nah, makanya kita harus jaga perilaku ya teman-teman, hantu aja nggak suka liatnya. Nah, itu dia teman-teman kisah dan mitos-mitos jalan angker yang ada di Indonesia. Kalian percaya atau enggak dengan mitos-mitos tersebut? Namun apapun itu, mitos yang ada jangan menjadikan kita takut, tetapi ambil positifnya saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada. Yang terpenting jangan lupa untuk berdoa saat di perjalanan ya, agar kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.